Kehilangan barang di gudang merupakan sebuah kerugian, baik bagi perusahaan maupun bagi penanggung jawab gudang itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi business owner untuk menerapkan punishment apa sih yang tepat diberikan kepada penanggung jawab gudang. Mau tahu apa punishment yang tepat? Tonton video ini sampai akhir ya. Halo Sobat The Consulting, kembali lagi bersama saya Raka. Dalam video kali ini akan membahas terkait punishment yang tepat untuk penanggung jawab gudang. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk like dan subscribe channel ini karena dengan ini kami sering memberikan video-video edukasi bisnis lainnya. Punishment yang tepat ini haruslah bersifat menimbulkan efek jera ya, karena yang berkaitan dengan gudang ini biasanya barang yang cukup banyak. Apalagi kalau misalnya bisnisnya terkait barang-barang kecil tapi memiliki nilai yang cukup mahal, itu akan sangat berisiko. Contohnya misalnya ketika barang-barang kosmetik. Nah, kosmetik ini kan kecil-kecil tapi mahal gitu ya. Apalagi mungkin nanti di bisnis yang lainnya, misalnya seperti perikanan, kemudian juga barang-barang lainnya yang FMCG yang rentan sekali terhadap kuantitas maupun dimensi yang cukup bervariasi ya di gudang. Oleh karena itu, terkait punishment ini harus bersifat menimbulkan efek jera. Punishment tersebut juga harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Ya, berikut ini adalah contoh punishment yang tepat untuk penanggung jawab gudang atas kehilangan barang. Yang pertama, yaitu teguran lisan atau tertulis. Jadi mungkin kalau tertulis ini yang sifatnya ringan, sehingga mungkin dengan kita tegur atau misalnya dengan surat teguran itu untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti itu. Contohnya, seperti tidak disiplin dalam memeriksa barang, ya itu kan sifatnya terkait dengan job desk-nya dia ya untuk memeriksa rutin, kemudian cek keluar masuk barang. Ketika itu tidak dilakukan, itu pelanggaran cuman mungkin tingkatannya ringan, jadi cukup dengan teguran atau tertulis, seperti itu. Kemudian yang kedua, penurunan pangkat atau jabatan. Nah, untuk punishment yang seperti ini, itu cocok digunakan untuk jenis pelanggaran yang sifatnya sedang, ya. Artinya dia lebih berat daripada yang teguran atau tertulis tadi. Nah, contohnya untuk punishment yang penurunan pangkat atau jabatan ini, itu adalah ketika dia lalai, atau misalnya dia menyimpan tapi tidak hati-hati, sehingga menyebabkan kerusakan barang tersebut. Nah, itu sifatnya cukup sedang. Atau kalau misalnya pelanggaran itu dilakukan dalam frekuensi yang sering, nah ini kan juga jelas untuk merugikan owner ya, merugikan perusahaan. Sehingga dengan diterapkan punishment seperti penurunan pangkat atau jabatan, mungkin itu akan menimbulkan efek jera bagi si penanggung jawab gudang, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, ini mungkin levelnya sudah lebih berat lagi daripada yang sedang tadi tentunya. Sehingga untuk punishment tipe seperti ini, itu biasanya keputusan final ya. Sebelumnya mungkin sudah diberikan teguran, diberikan secara tertulis, kemudian juga sudah demosi seperti itu. Tapi kalau masih tetap melakukan kesalahan atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian, mungkin yang langkah terakhir adalah pemutusan hubungan kerja gitu ya. Biasanya ini merugikan perusahaan yang sangat-sangat besar, baik itu secara nilai maupun operasional, sampai menyebabkan kehilangan barang, kemudian juga rusak, entah kemana, seperti itu. Nah, dalam menentukan punishment, tentunya kita perlu mempertimbangkan ya, para business owner perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Tidak bisa kita menetapkan, oh ini harus diberikan hukuman seperti ini. Nah, enggak, kita tetap perlu pertimbangan. Contohnya yang pertama adalah dari tingkat kesalahan. Ya, jadi tingkat kesalahan di sini mungkin kita bisa grading ya, sejauh mana kita menetapkan batasan. Oh, terkait kesalahan ini termasuk kategori yang ringan, kategori yang sedang, berat, dan seterusnya. Jadi semacam indikator yang memandu kita untuk menentukan seberapa besar sih tingkat kesalahan yang dilakukan oleh penanggung jawab gudang ini, sehingga kita dalam menetapkan punishment itu jelas berdasarkan tingkat kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran penanggung jawab ya. Jadi kesadaran ini penting ya untuk menentukan punishment. Jika penanggung jawab menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, maka punishment yang diberikan juga sifatnya lebih ringan. Tapi kalau sebaliknya si penanggung jawab gudang ini merasa dia tidak bertanggung jawab dan tidak merasa bersalah, ya mungkin akan lebih berat terkait punishment-nya, seperti itu. Dan juga terkait pertimbangan yang berikutnya adalah dari sisi dampak kerugian. Jadi kita lihat juga mungkin tergolong berat, tapi dilihat lagi, screening lagi, apakah dampak kerugiannya ini menyebabkan hal yang fatal atau mungkin bisa ditoleransi. Jadi ini juga penting untuk business owner mempertimbangkan dalam menentukan punishment tersebut. Nah, setelah menerapkan terkait pertimbangan dalam menentukan punishment,
alangkah baiknya hal ini juga diatur dalam SOP. Jadi SOP tentang siapa yang bertanggung jawab, kemudian terkait pihak mana yang perlu bertanggung jawab, kemudian alurnya seperti apa, itu juga penting. Kemungkinan biasanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu mereka ini seringkali tidak memahami SOP ya, seringkali tidak memahami alur sehingga dia bingung. Sebenarnya mungkin dia tidak ada indikasi atau tendensi atau maksud untuk melakukan pelanggaran, tapi karena dia ini tidak tahu alurnya harus kemana yang benar, sehingga menyebabkan dia salah. Padahal dia mungkin tidak sengaja atau tidak tahu. Oleh sebab itu, kita para business owner harus mensosialisasikan ya, dengan sejelas mungkin, sedetail mungkin, SOP-nya itu seperti apa, alurnya seperti apa, alur koordinasinya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan. Nah, berikut ini adalah contoh SOP tentang siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan barang di gudang dan punishment-nya. Yang bertanggung jawab yaitu penanggung jawab gudang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang yang disimpan di gudang. Kemudian juga bisa penanggung jawab gudang bertanggung jawab atas pengelolaan barang masuk dan keluar barang. Jadi di sini jelas ya SOP-nya atau indikator yang disebutkan di sini itu spesifik. Kalau misalnya itu dilanggar, ya mungkin kita bisa menetapkan indikator-indikator mana tingkat kesalahan itu dilakukan oleh si penanggung jawab gudang, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, punishment yang tepat untuk penanggung jawab atas kehilangan barang itu penting untuk dipertimbangkan, sehingga si penanggung jawab gudang juga bekerja dengan lebih jelas sesuai dengan SOP dan alur perusahaan, dan juga business owner menetapkan punishment itu berdasarkan tingkat kesalahan, dampak kerugian, kemudian juga dari kesadaran si penanggung jawab gudang, sehingga sama-sama melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti itu. Nah, itu tadi video terkait atau seputar punishment yang tepat untuk penanggung jawab gudang, sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan atau business owner. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.